Harga Bitcoin kan udah nyentuh angka $30.000. Nah ini banyak banget dari kalian ya yang nanya ke gue, kok itu belinya kapan sih? Apakah belinya sekarang nih? Belinya nanti ya tunggu turun dulu? Atau kapan sebenarnya belinya? Nah gue punya prinsip sebenarnya walk the talk ya. Jadi gue mau ngajarin kalian apa yang gue lakukan. Gue nggak suka cuma nyuruh kalian terus gue nggak praktekin langsung. Jadi kali ini sebenarnya gue pengen bikinin sebuah series yang spesial untuk kalian, yaitu namanya borong Bitcoin. Jadi ini bakal gue update setiap bulannya sampai nggak tahu kapan. Tapi gue pengen praktekin ke kalian kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk belinya. Soalnya kalau cuma ngomong doang ya kan banyak orang bilang oh bisa beli dari segini. Sebenarnya gue udah sering sharing ke kalian dari awal Januari, dimana gue bilang gue beli itu di sekitar 18-an ribu. Kalian bisa cek di Instagram highlights gue di sini ya. Jadi gue udah bilang sebenarnya dari lama. Cuman kan waktu itu gue nggak tunjukin ya gue beli dan nggak diupdate gitu kan. Nah itu kurang asik menurut gue. Gimana kalau misalnya gue praktekin sekarang aja nih, gue bikin akun yang baru dari nol dan kita lihat bareng-bareng perkembangannya seperti apa. Nah sekarang ini sebenarnya kondisinya menarik. Kenapa bisa naik sampai 30-an ribu? Karena cryptocurrency ini menurut gue ada beberapa berita yang price in ke dalam marketnya. Dari kemarin 26 ribu tiba-tiba terbang sampai 30 ribu. Kita lihat bahwa Bitcoin ini bukan aset yang sekarang dipandang sebelah mata. Dulu orang-orang di traditional finance ya kita sebutnya orang-orang perbankan ya, para banker itu banyak yang ngata-ngatain Bitcoin gitu. Seperti Jamie Dimon bilang Bitcoin itu adalah petrok dan segala macam. Tapi kita lihat sekarang institusi besar ya, salah satu yang paling besar yaitu BlackRock, $10 triliun asset under management. Itu udah apply buat ETF ya. Kita lihat Hong Kong ya, ini sebenarnya China soft opening. Di HSBC-nya kita lihat ya, itu udah di-approve untuk ETF Bitcoin dan Ethereum-nya. Jadi cryptocurrency ini bukanlah aset yang dipandang sebelah mata lagi sama orang-orang pada traditional finance. Kita lihat banyak banget ya, aset management seperti Fidelity, Charles Schwab, Deutsche Bank, dan banyak lainnya menurut gue yang bakal ikut sebentar lagi ya. Ini global udah mulai, dan tinggal tunggu waktu aja semua bank di dunia udah mulai melek terhadap hal ini. Jadi kan mereka ini apply-nya mungkin 8-10 bulan lagi, dimana itu udah dekat-dekat Bitcoin halving ya. Jadi kalau kita beli sebelum mereka di-approve, dan itu uang kan masuk banyak, kalian bisa bayangin nggak sih? iShares Bitcoin Trust ya kan? Brand yang dibawa dengan iShares-nya BlackRock itu sangat besar ya. Jadi orang-orang yang tadinya skeptis itu akan masuk semuanya. Jadi alangkah baiknya kita koleksi sekarang sebelum para perbankan itu di-approve ETF-nya. Ya, buat yang nggak tahu ETF gue jelasin sederhana, ETF itu Exchange Traded Fund. Ya, itu kayak kalian beli reksadana tapi diperdagangkan di pasar. Ini gue lihat ya, hanya tinggal sebentar lagi kripto jadi mainstream. Sebelumnya gue ngira masih lama nih, mungkin masih 2-3 tahun lagi traditional finance masuk seperti ini. Tapi dalam sebulan belakangan ini berbondong-bondong masuk gitu. Dan gue lihat di sini bahwa 1 miliar ya, 1 miliar rupiah per koin itu bukanlah mimpi belaka. Jadi gue pertama bikin akademi gue. Waktu itu market cap Bitcoin masih $300 billion. Sekarang kita lihat dari 600 billion ya. Bentar lagi $1 triliun. Kalian percaya? Setelah halving itu udah pasti lewat dari $1 triliun market cap-nya. Ini kalau kita lihat ya dari awal tahun, gue sebenarnya udah bilang ke kalian bahwa gue investasi. Di sini gue nggak ngajak ya. Gue nggak ngajak kalian buat ikutan gue. Ini gue sharing apa yang gue lakukan. Gue masuk di Januari sekitar 18 ribu. Tapi average gue kalau total portofolio gue tuh udah agak tinggi. Di sekitar 24 ribu. Karena gue selalu hantam terus. Nah tapi ini cuma omong doang gitu. Ini cuma omong doang. Kalian bisa percaya, bisa enggak. Tapi kalau yang udah ikutin gue dari Januari, kalian tahu bahwa gue sering sharing. Tapi sekarang gue pengen bikin sesuatu yang lebih transparan. Kalau kita lihat ya, returnnya dari awal tahun, Bitcoin itu ngalahin semuanya. Kalian ngomong indeksnya bond, kalian ngomongin IHSG kita mana -3. Ini kalian chartnya sini ya, di TradingView. Bitcoin tuh bantai semua aset jauh banget, year to date. Ya. Dan kedepannya akan dibantai lebih jauh lagi. Jadi menurut gue nggak ada better aset di dunia ini dibanding Bitcoin untuk sekarang. Lo mau ngomong gold, lo mau ngomong S&P 500 ya, apapun itu kalah sama Bitcoin. Gue itu orangnya simple, karena terlalu banyak yang bilang beli sekarang oke nggak, beli nanti oke nggak. Kita praktekin aja bareng-bareng. Lu ikutin aja kalau gue beli gitu ibaratnya ya. Dan kita lihat nih 2, 3, 4, 5 atau berapapun tahun ke depannya. Gue nggak suka simulasiin kalian bilang gini, oh kalian beli Bitcoin sekarang nanti 10 tahun lagi jadi sekian. Nggak perlu ya. Dan mungkin kalian yang nggak percaya dan malah nyinyir. Jadi kita praktekin aja langsung, kita buka portofolio secara terbuka. Gue mau buktiin ke kalian ya, dengan investasi yang paling simpel ya kan. Gue paling suka kata-kata KISS, keep it simple stupid ya kan. Gue pengen tunjukin kalian, kripto itu nyari uang di sana nggak susah ya. Jadi cukup konsisten dan dengan strategi yang simpel yang kita bisa ikutin setiap bulannya, kalian akan kalahin ya semua aset manager di Indonesia. Di sini gue pengen sharing ke kalian, gue mau kasih tau porto ini yang nanti gue buka ke kalian. Itu pasti ada bulan yang rugi. Namanya semua aset, S&P itu ada turunnya, gold pun ada turunnya, Bitcoin pun terus pasti ada turunnya. Tapi gue akan tunjukin conviction di mana pas gue beli justru pas turun, dan pikiran gue, thought process gue, berita yang sedang ada di market itu seperti apa. Jadi kalian kayak gue tuntun lah, ibarat lu anak SD nih,
Ya gue tuntut di jalan, ikut bareng aja kita gitu. Lu nggak mau ikut nggak masalah, tapi di sini gue mau tunjukin ya. Jangan nanti seriesnya udah 2 tahun, lu lihat wah gila udah dapat berapa dia. Nah sekarang gue pengen bahas metode yang gue akan pakai untuk borong Bitcoin ini ya. Metodenya udah simple banget, namanya borong Bitcoin. Gue cuma akan ngeborong Bitcoin ya. Sebulan dia bilang tiap tanggal berapa? Gue nggak tahu tiap tanggal berapa. Tapi menurut gue di saat waktunya pas gue akan keluarin lagi. Serius ya. Jadi bisa sebulan sekali, gue bisa beli sebulan 2 kali gitu. Bisa sebulan 3 kali terserah. Atau bahkan misalnya 2 bulan sekali. Tapi gue akan sharing setiap kali portonya ini gue tambahin dan gue beliin Bitcoin. Nah ini gue mau kasih tahu dulu kalian bilang, bang berarti itu metodenya dollar cost average dong. Setiap tanggal 1 beli enggak? Ya. Ini banyak banget yang salah kaprah tentang dollar cost averaging. Ini gue akan jelasin di sini. Kalian anggap misalnya punya gaji UMR ya, misalnya 5 juta nih, misalnya. Kalian bisa sisihin 10%, 500 ribu untuk berinvestasi di Bitcoin misalnya setiap bulannya. Pertanyaan gue, ya, apakah itu DCA atau lump sum? Kalian coba pikir dulu. Nah ini kalian banyak yang keliru. Banyak influencer yang bilang oh DCA. Mereka nggak ngerti DCA itu apa. DCA itu kalian misalnya punya uang 5 juta nih. Lu mau cicil 500 ribu dalam 10 bulan itu baru DCA. Tapi kalau gaji lu 5 juta, lu sisihin 500 ribu untuk berinvestasi, lu taruh 500 ribunya itu di sebuah aset, itu lump sum. Karena uang yang lu dapat itu waktu sekian. Ya, lu langsung sisihin, lu taruh. Itu format dari lump sum. Jadi itu bukan dollar cost averaging. Pertanyaannya, kok kenapa nggak di DCA aja kalau kayak gitu? Kenapa kita lump sum seperti ini? Di sini gue bikin video ini, gue nggak mau bikin tentang ngajarin kalian DCA, ngelawan lump sum itu lebih optimal yang mana. Gue hitungin kalian datanya. Lu lihat aja langsung di research di sini. Nanti gue link di bawah ya. Ini research dari Vanguard, lu tinggal download aja, lu baca ya. Lebih optimal mana sebenarnya? Dollar cost averaging atau lump sum? Dan kalau kalian tarik datanya, ya, bagaimanapun caranya di Bitcoin ya, akan selalu lebih efektif untuk kita lump sum dibanding kita DCA. Kecuali kalian tahu nih, DCA-nya pas turun terus gitu. Makanya ada yang namanya dynamic dollar cost averaging, tapi itu ntar aja ya. Jadi ini seriesnya simpel banget. Kalau percaya gue, tinggal ikutin. Tapi gue nggak ngajak sama sekali. Lu nggak invest Bitcoin, gue nggak peduli. Kalau bisa lu nggak invest, kenapa gue bisa invest lebih banyak gitu. Harga lebih sedikit, gue bisa invest lebih banyak. Kalau bisa malah nggak usah diinvest. Nah mungkin akan ada beberapa orang jenius yang coba untuk menantang metode gue ini, ya kan? Ala lu ngajar kripto ribut-ribut segala macam, kenapa nggak coba trading aja? Ini kan apa? Nanti setiap kali gue buka nih harga Bitcoin, ntar bilang oh ini chartnya begini, patternnya begini, kenapa nggak trading aja? Gitu kan? Di sini gue akan kasih tahu ke kalian ya. Memang bisa betul di leaderboard FTX waktu itu yang hancur, di leaderboard Bybit, di Binance itu banyak orang yang bisa trading dengan wah dapat yang gila banget gitu. Kayak contohnya GCR ya dan banyak teman-teman yang lainnya, Trio Alpha. Mereka bisa dapat return yang wah gila banget. Tapi gue yakin kalian bukan mereka. Gitu. Mereka itu mendedikasikan waktunya ya 24 jam ngeliat market kripto dan berdansa dengan market. Kalau lu siap itu silahkan gitu. Di sini gue nggak bilang nggak bisa trading untuk jadi kaya. Gue tahu ada beberapa teman gue yang bisa trading kripto dan kaya banget. Tapi gue yakin 99% dari nonton ini nggak siap untuk dedikasiin waktunya untuk trading di kripto. Gue yakin kalian banyak punya kesibukan lain. Kalian punya pekerjaan yang lain. Kalian pengen gandain duit kalian. Nah ini cara yang paling simpel yaitu lu fokus aja kerja, tabungnya di sini asetnya. Karena uang itu adalah energi. Ya, aturan pertama dari termodinamika, first law dari thermodynamics adalah energi nggak bisa dihancurkan, ya, energi hanya bisa dipindahkan. Jadi kalau kita lihat uang itu energi, kita fokusin energi kita di mana? Dan jawabannya gue ketemu di diri gue sendiri adalah gue fokusin energi gue di Bitcoin. Jadi ini gue mau kasih tau kalian statistiknya. Kalau kalian kehilangan, ya, hanya 13 hari terbaik Bitcoin, kalian hampir kehilangan semua returnnya. Lalu bisa nggak makro timing 13 hari itu? Kalau jawabannya enggak, lu bahkan nggak tahu ya tentang suku bunga dan lain-lain, udah nggak usah coba untuk timing the market, lu pasti akan kena bantai habis-habisan. Apalagi yang baru mau mulai, yang udah coba di derivatif, coba di futures, leverage, options, pasti kebakaran lu semua portofolionya, ya. Dan sini gua akan tunjukin. Atau nggak gini aja, lu nggak percaya gua boleh bagi dua portofolionya, 50%, 50%, 50% lu pakai cara lu, ya, lu mau trading futures pakai cara lu, 50 lu coba ikutin yang program gua ini. Kita lihat aja dalam 3 tahun menangnya mana total portofolionya. Karena orang banyak cherry picking, mereka 5% dari portonya ditaruh nih trading nih, oh tuh 100%, paling cuma 5% portonya. Atau cuma 1% dari portonya, oh futures gue bisa 80% nih bang. Iya 1% lah taruhnya. Berani nggak taruh semua uang lo? Kalau taruh semua uang lo di satu aset, naikin 20%, itu lebih besar dibanding cuma 1% naiknya wow gede-gede gitu kan. Jadi cari cara yang paling optimal untuk gandain uang. Terserah kalian caranya mau apa. Tapi di sini gue mau kasih yang paling gampang sebenarnya untuk diikutin sama orang-orang dalam masyarakat yang luas. Buat yang bisa trading, gue hormat ya, hats off to you. Oke, sekarang mungkin pertanyaan dari kalian, oke, kita beli Bitcoin ini pakai apa? Pakai exchange apa? Gue udah sering bilang ya di Instagram gue dan banyak tempat lain, gue itu nggak suka sama sekali di endorse. Jadi gue tuh biasa tolakin semuanya. Gue nggak pernah terima endorse dan gue nggak pernah mau dibayar apalagi untuk aset finansial. Kenapa? Ntar kayak FTX. Gue nggak tahu apa nih, misalnya kalau gue promoin FTX waktu itu gue mati. Gitu. Jadi gue nggak mau ngelakuin hal ini karena gue nggak tahu exchange yang gue akan sebut masih ada lagi atau enggak. Not your keys, not your coin. Belajar self custody. Exchange apapun yang gue pakai di sini,
ya lu beli di sana, lu pindahin habis uangnya. Terserah. Kenapa gua taruhnya di exchange? Kenapa gua nggak buka di wallet gua? Karena repot. Ya, kalau untuk kebutuhan video ini repot banget gua untuk pindahin ke wallet dulu, gua buka lagi seed phrase-nya. Ya, jadi ini untuk kemudahan video ini akan gue tunjukin sebuah exchange. Dan gue disclaimer keras di sini. Gue nggak dibayar sama sekali dan gue nggak ngajak kalian untuk pakai exchange ini. Karena kalau misalnya amit-amit ini bangkrut atau yang lain yang gue pakai bangkrut, gue tinggal pindah-pindahin nanti. Jadi gue nggak mau disalahin kalau misalnya ada apapun yang terjadi sama exchange ini. Itu resiko kalian sendiri ya. Kalian pencet tombolnya, kalian pilih sendiri, terserah ya. Kalian pilih terserah, tapi ini gue pakai karena ada alasannya. Exchange yang gue akan pakai untuk kebutuhan borong Bitcoin ini adalah Indodax. Jadi gue akan buka portofolio secara terbuka di Indodax. Sebenarnya ada alasannya kenapa gue pakai portfolio ini. Nah, lu mau alasan yang keren atau alasan sebenarnya? Kalau alasan yang keren, ya lu bisa lihat di sini. Jadi ini akun bahkan ya, sebenarnya ini akun namanya nyokap gue. Jadi waktu itu gue karena gue nggak punya KTP, ya kan, perlu KYC. Jadi gue pakai ini gitu. Karena waktu itu gue gak punya KTP, gue main nyolong aja. Nyokap gue bahkan nggak tahu gue punya akun ini ya. Jadi kalau nyokap gue nonton ini, gue nyolong KTP lu ya. Jadi ini nostalgic akunnya, itu alasan kerennya. Tapi kalau alasan aslinya, exchange lain yang gue pakai itu banyak kan ada isinya dan ada portofolio gue di sana gitu. Jadi ini satu-satunya exchange yang kosong. Jadi gue pakai yang ini yang ada aja. Jadi kalian bebas mau pakai exchange apapun, tapi di sini gue mau saranin untuk bisa self custody kalian. Oke, sekarang kita kebanyakan ngomong tadi, kebanyakan bacotnya. Jadi kita akan langsung aja praktek di sini. Ini gue udah taruh 100 juta. Jadi ini tadi akunnya 0, ini gue baru taruh 100 juta. Nah di sini gue akan praktekin di mana gue akan beli Bitcoin ya, simple banget. Jadi gue coba di sini. Ini gue pakai yang simple kayaknya. Harusnya ada yang pro sih. Ini gue 100% aja semuanya gue beli. Gue buy coin. Sebenarnya gue udah lama banget nggak pakai Indodax. Jadi kayaknya udah beda aplikasi bahkan dibanding dulu. Udah lebih bagus sih sebenarnya. Oke, gue dapat 0,2 Bitcoin gitu. Oke, go back. Nah, ini jadi portofolio gue nih sekarang. Nah, ini portofolio gue, udah ada Bitcoinnya. Nah, jadi portofolio ini, ya gue akan bikin terbuka untuk kalian. Portofolio ini gue akan buka mungkin di Twitter, di Instagram, ya di TikTok. Terserah, ntar kalian bisa ikutin portofolio ini. Hashtagnya itu adalah gue akan selalu pakai namanya borong Bitcoin. Karena gue akan tunjukin gimana caranya gue borong Bitcoin. Tapi gue nggak terpaku sama exchange ini. Ya, gue bebas, gue mau ngomong toko kripto, kayak gue mau ngomong yang lain bebas. Karena gue sama sekali nggak disponsor. Cuman ini akun exchange yang kebetulan kosong dan gue mau pakai untuk praktekin ke kalian. Video ini kita akan update, ya mungkin setiap bulannya, mungkin sebulan 2 kali, sebulan sekali, sampai nanti kira-kira Bitcoin itu akan halving. Ini gue kasih kalian, ya ini gabungan dari HSBC, BlackRock, Fidelity, yaitu exposure sekitar 25 triliun US dollar. Ya. Bitcoin itu market cap baru 600 million dollar. Kalian di sini perbandingannya. Bitcoin, equity, real estate, bonds, jauh banget. Bitcoin sama credit market aja nggak nyampe 1%. Gue percaya Bitcoin adalah aset terbaik yang pernah diciptakan di dunia ini dan kita akan buktikan tanpa omong kosong. Gue suka banget quotes dari Steve Jobs ya, yaitu marketingnya Apple waktu itu, think different, pikirlah secara berbeda. Kita embrace new paradigm ya, jangan mau jadi dinosaurus yang ketinggalan. Jadi pertanyaan apakah udah kemahalan atau enggak, itu gue beli barusan gitu. Dan gue akan beli terus ya, sampai kalian lihat mau turun bahkan ke 20 bentar gue beliin lagi dan gue tunjukin di sini gitu. Thought proses gue selama proses itu apa. Buat tanya pertanyaan kalian, apakah 30.000 itu kemahalan atau enggak? Jawabannya enggak, buktinya gue baru beli ya. Jadi itu masih jauh banget dari ekspektasi gue, dari target price gue masih jauh banget, dan gue gak akan jual dalam waktu yang singkat. Ini gue akan tahan untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun gitu bahkan. Jadi ini aset play yang panjang, tapi balik lagi gue nggak tahu if ada force majeure apapun ya, bukan tanggung jawab gue karena kalian beli di sini, kalian self custody sendiri ya. Jadi ingat, not your keys itu not your coin. Nah buat yang ngerti maksudnya apa itu, kalian pelajarin dulu ya, apa itu public key, private key, cryptography, hashing dan semuanya kalian pelajarin. Apa itu SHA-256, kalian pelajarin semua secara detail dulu, baru nyemplung ke sebuah aset gitu. Karena saran gue jangan beli kucing dalam karung. Kalau kalian nggak ngerti tentang Bitcoin, kalian nonton ini, ini kayaknya nggak jelas nih Bitcoin, nggak usah beli. Ya, nggak usah beli, lanjutin apa investasi yang kalian ngerti. Jadi ya gitu dong, video simple dan kita akan update terus. Bye-bye.